Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu, nggih. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan mensimulasikan modul ajar tentang berpikir komputasional fase D kelas 7. Langsung saja nggih saya presentasikan untuk modul ajarnya. Apakah sampun terlihat nggih? Sudah, Bu. Sudah. Nggih. Langsung saja saya mulai nggih. Oke. Bapak Ibu, di sini saya akan mempresentasikan modul ajar tentang berpikir komputasional yang akan saya gunakan nanti di kelas 7 pada pertemuan pertama. Adapun komponen inti dalam modul ajar ini, yang pertama tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik nantinya diharapkan mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan sebuah masalah komputasi yang mengandung algoritma. Selanjutnya, pemahaman bermakna pada pembelajaran berpikir komputasional yang pertama ini, yaitu nantinya peserta didik dapat memahami sebuah pola yang dapat digunakan untuk mendefinisikan sebuah bentuk atau struktur yang tetap dalam mengerjakan berbagai kegiatan. Terkadang kita harus mengikuti pola atau aturan-aturan tertentu. Misalnya adalah seorang siswa yang diperbolehkan mengikuti ujian jika membawa kartu peserta ujian. Selanjutnya, komponen inti dari modul ajar saya yaitu profil pelajar Pancasila yang diusung pada modul pembelajaran ini adalah mandiri dan bernalar kritis, di mana nanti peserta didik secara mandiri berlatih untuk bagaimana memecahkan suatu persoalan komputasi sehingga dapat melatih bagaimana kemampuannya dalam bernalar kritis. Kemudian untuk target peserta didiknya yaitu peserta didik reguler dan model pembelajarannya adalah direct instruction. Tentunya seperti biasa kita masuk pada kegiatan pembelajaran, yaitu diawali dengan pendahuluan, di mana kita membangun hubungan baik dengan siswa, misalnya dengan menyapa siswa, berdoa, ice breaking untuk menyiapkan kesiapan siswa untuk belajar, dan menyampaikan tujuan pembelajaran dan asesmen. Selanjutnya masuk pada inti, di sini saya menggunakan pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi proses, konten, dan produk, di mana saya nanti akan melakukan asesmen diagnosis awal untuk mengetahui gaya belajar siswa masing-masing, ya. Selanjutnya, dasar dari asesmen diagnostik awal ini, saya akan melakukan pengelompokan siswa berdasarkan gaya belajarnya, sehingga nanti pada pembelajarannya saya menggunakan proses diferensiasi konten, yakni menyediakan LCD proyektor untuk memfasilitasi peserta didik dengan gaya belajar visual, di mana mereka suka gambar-gambar seperti itu. Kemudian juga mempersiapkan kartu warna-warni untuk memfasilitasi peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Dia yang suka untuk menyentuh secara langsung apa yang dipelajari. Selain itu juga menyiapkan penjelasan, saya juga tetap menjelaskan untuk memfasilitasi peserta didik dengan gaya belajar auditori. Selanjutnya, untuk diferensiasi produk, di sini siswa dapat memilih produk yang diinginkan sesuai dengan minatnya. Di sini nantinya saya menyediakan rubrik penilaian berupa
poster, produk poster, dan produk gambar. Selanjutnya kita masuk pada materi, sebelumnya ke penutup, di mana seperti biasanya, yaitu refleksi, kemudian kesimpulan, dan diakhiri dengan berdoa. Selanjutnya, kita masuk pada materi berpikir secara komputasional, di mana berpikir komputasional ini, sebagaimana yang telah kita pelajari, berpikir komputasional adalah sebuah proses berpikir di mana nantinya diharapkan kita dapat memperoleh solusi yang efektif, efisien, dan optimal. Ya, secara umum, Siti adalah sebuah kemampuan berpikir untuk memecahkan permasalahan secara efektif, efisien, dan optimal. Maknanya apa? Dengan kata lain, berpikir komputasi bukan berarti kita harus berpikir layaknya komputer, namun kita juga diminta untuk berpikir layaknya ilmuwan hebat yang bisa menemukan komputer. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, berpikir komputasional kita dapat menjumpai atau dapat kita temukan ketika dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita kepingin memakan kentang, ya yang pertama-tama apa yang kita pikirkan kan bagaimana caranya kita itu mendapatkan kentang. Misalnya di rumah memang sudah ada kentang, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk memproses kentang itu agar bisa dimakan. Nah, kemudian bagaimana urutan mengolahnya, kemudian dari mana juga kita harus memulainya, dan apa saja yang kamu butuhkan. Ternyata proses berpikir ini adalah salah satu penerapan proses berpikir secara komputasi. Nah, selanjutnya saya nantinya juga akan memberikan contoh kedua, yakni bagaimana kita bisa memasak nasi goreng. Tentunya jika kita ingin membuat nasi goreng, maka kita harus memahami cara membuat nasi goreng. Lalu kita akan mengumpulkan alat dan bahan tentunya yang akan digunakan untuk membuat nasi goreng. Dalam membuat nasi goreng, maka kita membutuhkan kompor, minyak goreng, nasi, telur, bumbu, dan lain-lain. Ya. Kemudian kita masuk pada 4 metode computational thinking atau fondasi berpikir komputasi. Yang pertama adalah dekomposisi, di mana dekomposisi ini kita mampu memecahkan data yang kompleks menjadi data yang lebih kecil, atau masalah yang sebelumnya sangat rumit kita pecah menjadi masalah yang lebih mudah untuk kita selesaikan. Kemudian yang kedua adalah pengenalan pola, di mana kita mampu untuk menemukan pola yang sama untuk memecahkan sebuah permasalahan. Nah, di sini dalam pemecahan pola ini kita akan memahami dan mencari hal-hal yang berulang. Nah, ini biasanya berkaitan dengan pengalaman yang sudah kita lakukan. Nah, misalnya kita sudah pernah mengalami masalah ini, sehingga kita bisa mengenali, oh ternyata polanya seperti ini, sehingga kita bisa mudah untuk melakukan proses selanjutnya, yaitu abstraksi. Di mana abstraksi ini kita akan berfokus pada hal-hal yang penting. Kita akan mengeliminasi hal-hal yang menurut kita kurang penting atau tidak diprioritaskan untuk diselesaikan. Selanjutnya adalah algoritma, yaitu membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Jadi algoritma ini kita meruntutkan langkah-langkah yang sudah kita lakukan mulai dari dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi. Nah, selanjutnya berpikir komputasi ini juga bisa kita temui ketika kita mencuci pakaian. Tahap dekomposisi ini ya kita mulai dari memilah pakaian, memilih alat dan bahan, dan prosedur mencuci. Selanjutnya tahap pengenalan pola. Kita akan mencari persamaan atau perbedaan pola yang ada dalam mencuci pakaian. Kita harus memahami dan mengerti pola yang akan digunakan ketika mencuci pakaian. Di antaranya adalah mencuci pakaian kita memerlukan air, kemudian kita memahami bagaimana cara memasukkan deterjen, kemudian menyalakan mesin cuci kita juga harus paham. Kemudian bagaimana kita memasukkan
pakaian ke dalam tabung, dan seterusnya. Selanjutnya adalah abstraksi, yaitu yaitu kita memprioritaskan atau mengeliminasi hal-hal yang tidak diselesaikan terlebih dahulu. Misalnya, ya, kita mengelompokkan pakaian yang kotor, pakaian yang berwarna, dan pakaian yang warnanya putih. Kita bisa membedakan mana yang harus dicuci dulu, mana yang harus diberi deterjen, mana yang harus rendam selama beberapa lama, seperti itu. Itu masuk pada tahap abstraksi. Selanjutnya yaitu tahap algoritma. Kita mengurutkan pemecahan masalah mulai dari tahap dekomposisi tadi, memilah dan memilih pakaian, sampai kita dapat menjemur pakaian. Nah, untuk tugas atau melatih pemahaman siswa pada materi berpikir komputasional ini, nantinya saya akan memberikan tugas yang ada di buku siswa, yaitu gelang warna-warni. Di sini siswa diminta untuk mengurutkan gelang warna-warni. Ya, soalnya seperti ini, Kiki sedang membuat gelang dari manik-manik berbentuk bulat. Urutan warna manik-manik pada gelang tersebut adalah merah, hijau, kuning, dan biru. Selama 4 warna manik-manik tersebut masih tersedia, Kiki tidak boleh mengubah urutan warnanya. Setelah memasukkan manik-manik biru, Kiki akan kembali memasukkan manik-manik warna merah. Nah, di mana manik-manik tersebut terdiri dari 5 manik-manik merah, 3 manik-manik hijau, 7 manik-manik kuning, dan 2 manik-manik biru. Tantangan yang harus diselesaikan siswa adalah berdasarkan ketersediaan manik-manik, berapa banyak manik-manik yang dapat dirangkai oleh Kiki. Nah, di sini yang akan saya tagihkan kepada siswa tidak hanya jawaban 8, 17, 15, atau 5 manik-manik yang dapat disusun, namun juga bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan 4 fondasi CP. Yaitu, nah ini adalah jawabannya, nantinya ada 15 manik-manik yang dapat disusun siswa. Ya, kemudian ini adalah langkah penyelesaian dengan 4 fondasi berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Terlebih dahulu kita dapat mengelompokkan manik-manik sesuai dengan warnanya dan mengetahui jumlah masing-masing manik. Kemudian mempersiapkan gelang dan tali. Selanjutnya, yaitu kita melakukan pada tahap pengenalan pola, kita mengenali pola urutan manik-maniknya, yaitu dari merah, hijau, kuning, dan biru. Dan seterusnya urutan warna manik-maniknya akan terus seperti itu selama manik-maniknya tersedia. Selanjutnya tahap abstraksi. Kita berfokus pada hal yang penting saja, yaitu tadi sudah disebutkan bahwa manik-manik yang bersebelahan tidak boleh berwarna sama. Sehingga kita dapat menyusun algoritmanya, mengurutkan langkah pemecahan masalahnya mulai dari mengelompokkan manik-manik, mempersiapkan alat bahan yang dibutuhkan, dan memperhatikan apa yang perlu diutamakan dalam menyusun gelang manik-manik seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu merupakan rubrik penilaian siswa, di mana sudah saya sebutkan tadi, ada diferensiasi produk, yaitu produk poster dan gambar. Sementara ini, untuk poster, bisa dilihat di sini adalah ada beberapa aspek yang bisa dinilai, selanjutnya juga pada rubrik penilaian gambar. Nah, untuk nilai yang diperoleh, nanti digunakan jumlah skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100%. Oke, selanjutnya adalah refleksi. Tentunya kita juga memerlukan refleksi untuk bahan pertimbangan kita di pertemuan selanjutnya. Jika ada kekurangan, maka akan kita perbaiki di pertemuan selanjutnya. Baik, demikian presentasi saya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Sudah cukup, Mbak. Sudah oke, mantap. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kalau gitu kita akhiri nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.